Oke, yuk kita bedah salah satu nama paling ikonik di dunia retail Indonesia, PT Matahari Department Store, atau yang di bursa saham kodenya LPPF. Nah, kita semua tahu Matahari kan, rasanya udah jadi bagian dari pemandangan di kota-kota kita. Tapi belakangan ini ada banyak cerita simpang siur soal perusahaan ini. LPPF ini lagi ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya, ini jalan buntu atau justru belokan baru yang menarik? Kalau kita lihat berita-berita, jujur aja bisa bikin pusing. Di satu sisi, kita baca judul-judul yang kayaknya suram banget. Kisah redupnya Raja Retail. Gerai ada yang tutup, pengunjung katanya makin sepi. Tapi, di sisi lain, coba lihat ini, beritanya beda total. Tawarkan cuan dividen jumbo. Loh, kok bisa? Satu bilang lagi redup, satu lagi malah nawarin keuntungan gede. Bingung kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih cerita yang sesungguhnya di balik kode saham LPPF ini? Apa yang terjadi di dalam perusahaannya? Ini tuh kisah perusahaan yang lagi berjuang. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah strategi cerdas yang nggak banyak orang lihat. Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk benar-benar ngerti LPPF, kita nggak bisa cuma baca judul beritanya aja. Kita harus lebih dalam lagi. Ibaratnya kita mau mengintip langsung ke ruang mesinnya buat lihat gimana sih sebenarnya mesin uang LPPF ini bekerja. Ini dia fakta pertama yang langsung bikin kita mikir. Betul, data menunjukkan penjualan di toko-toko yang sudah ada itu memang agak melambat, angkanya minus 1,7%. Ini jelas sebuah tantangan. Tapi yang anehnya, dan ini kunci utamanya, penjualan yang melambat ini ternyata nggak menghentikan LPPF jadi perusahaan yang super-duper profitable. Aneh kan? Gimana caranya? Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita pahami, yaitu Return on Equity atau ROE. Gampangnya gini deh, ROE itu kayak rapor yang ngukur seberapa jago sebuah perusahaan memutarkan uang investor buat jadi keuntungan. Simpelnya, makin tinggi angka ROE berarti perusahaannya makin efisien, makin jago cari untung. Dan ini dia angkanya. ROE LPPF itu ada di angka 254%. Wow, ini bukan angka yang normal nih, ini angka yang luar biasa tinggi. Ini nunjukin kalau LPPF itu efisien banget, efisiennya kebangetan malah, dalam mengubah setiap rupiah modal dari investor jadi keuntungan bersih. Oke, pertanyaannya sekarang, untung gedenya itu larinya kemana? Coba deh perhatikan baik-baik diagram ini. Ini adalah rangkuman aliran kas mereka selama 10 tahun. Lihat, dari semua uang yang dihasilkan, mayoritas itu dipakai buat dua hal, bayar dividen ke pemegang saham dan bayar utang. Bandingkan sama dana buat ekspansi buka toko baru atau capex, jauh lebih kecil. Jelas banget kan prioritas perusahaannya kemana? Nah, dari cara mereka mengelola uang inilah kita sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat penting tentang strategi LPPF. Fokus mereka itu ternyata udah bergeser. Ini bukan lagi soal cerita pertumbuhan yang ngebut, tapi tentang sesuatu yang lain. Dan inilah dia intisarinya. LPPF itu secara sadar udah ganti kostum. Mereka bukan lagi mau jadi saham pertumbuhan yang identik dengan ekspansi gila-gilaan, tapi mereka bertransformasi jadi saham nilai dan pendapatan. Artinya, fokusnya bukan lagi seberapa cepat mereka lari, tapi seberapa banyak buah yang bisa mereka bagikan ke pemiliknya. Terus artinya, buat kita para investor apa dong? Gampangnya gini, prioritas utama mereka sekarang adalah bikin pemegang saham senang. Bukti nyatanya, dividen yang super gede, Rp525 per saham di tahun 2023. Belum lagi ada rencana buyback atau pembelian kembali saham senilai 150 miliar. Itu sinyal dari manajemen, hey, kami percaya saham kami ini berharga. Ini strategi klasik perusahaan dewasa di industri yang udah matang. Tapi, strategi bagi-bagi keuntungan ini cuma bisa jalan kalau bisnis utamanya tetap sehat kan? Nggak bisa dong cuma andalkan masa lalu. Nah, gimana caranya mereka tetap relevan? Disinilah 3 jurus adaptasi Matahari ini bermain. Apa aja 3 jurus itu? Pertama, mereka sadar dunia udah digital. Jadi mereka genjot strategi omnichannel, menggabungkan pengalaman belanja online dan offline. Kedua, soal produk. Mereka terus berinovasi biar barang-barangnya tetap kena di selera pasar, terutama anak muda. Dan yang ketiga, ini penting banget, efisiensi biaya. Mereka super ketat menjaga pengeluaran operasional. Nah, soal relevansi produk, ini contohnya. Mereka meluncurkan merek baru seperti Suko dan Anyday. Suko ini didesain buat head-to-head langsung sama pemain global kayak Uniqlo, sementara Anyday buat yang cari harga lebih terjangkau. Ini langkah cerdas buat nggak kehilangan pasar. Dan jurus ketiga soal efisiensi itu bukan cuma omong kosong loh. Coba lihat data ini.
Selama 10 tahun terakhir, porsi biaya operasional, kaya, gaji, sewa toko, terhadap pendapatan itu stabil banget. Ini bukti kalau mereka punya disiplin keuangan yang kuat. Inilah fondasi yang bikin mereka tetap profitable, bahkan saat penjualan lagi nggak ngebut. Oke, kita udah bongkar mesinnya, udah paham strateginya. Sekarang, kita sampai ke bagian terpenting. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sebagai investor? Apa yang harus kita lakukan? Jadi, kalau kita rangkum, profil investasi LPPF itu kira-kira begini. Di sisi positifnya, kita punya perusahaan yang super efisien cetak laba, nawarin dividen yang gede banget, dan valuasinya tergolong murah dengan PE rasio di sekitar 5 kali. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar kalau mereka ada di industri yang pertumbuhannya udah nggak secepat dulu. Dan ada resiko dari luar, kayak inflasi yang bisa bikin orang ngerem belanja. Nah, pada akhirnya semuanya kembali lagi ke Anda. Pilihannya bukan antara LPPF itu saham bagus atau jelek, tapi lebih ke cocok atau enggak sama profil investasi Anda. Apakah Anda tipe investor yang mencari pertumbuhan super cepat, atau Anda lebih nyaman dengan mesin penghasil pendapatan yang stabil dan udah terbukti? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.